Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimakumullah, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala yuthabbit, meneguhkan orang-orang yang beriman, bilqawli tsabit, dengan perkataan keteguhan, yaitu la ilaha illallah, fil hayatid dunya, di kehidupan duniawi, dan juga wa fil akhirah, di kehidupan akhirat. Dan ini para ulama, mereka jumhur ahli tafsir menafsirkan maksud dari fil hayatid dunya, yaitu kehidupan dunia sekarang. Orang-orang Allah teguhkan, orang-orang beriman Allah teguhkan dengan al-qaul ats-tsabit, yaitu la ilaha illallah. Kemudian wa fil akhirah, kata jumhur ahli tafsir, yaitu di alam barzakh nanti, di kubur, yaitu mereka diteguhkan dengan perkataan la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Al-Bara bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang muslim ketika ditanya di kubur nanti, mendapatkan fitnah kubur atau ujian dari kubur, dalam kubur, maka mereka akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ayat yang tadi kita sebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jemaah sekalian rahimakumullah, tema yang kita angkat kali ini adalah tema yang betul-betul terjadi, happening di kehidupan keseharian kita, yaitu bagaimana kita istiqamah dan juga tegar di masa ketika fitnah itu betul-betul melanda di setiap area, sisi, aspek, dan tempat. Pertama, kita fahami istiqamah, yaitu meniti jalan lurus di atas syariat Allah Ta'ala yang Allah ridhai, yang disyariatkan, bukan yang diada-adakan, dan berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya kita kembali mencari apa kunci dan syarat istiqamah, maka kita akan dapatkan minimal 4 syarat untuk bisa menggapai istiqamah, yang hal tersebut ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu diawali dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelahnya ihdinas siratal mustaqim, dan berikutnya ada kunci kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kunci pertama adalah iyyaka na'budu, yaitu hanya kepada Allah menyembah, beribadah, yaitu ikhlas. Kunci pertama agar istiqamah, maka seseorang harus ikhlas dalam beribadah. Kemudian kunci yang kedua, wa iyyaka nasta'in, yaitu isti'anah, agar dia bisa istiqamah. Apa isti'anah? Berarti minta tolong pada Allah, berdoa. Kemudian yang ketiga, dari kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan pada mereka, yaitu mengikuti para rasul. Mengikuti para rasul. Dan termasuk juga mafhum dari ayat tersebut, agar kita tidak berteman, agar kita hanya berteman kepada orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, berteman dengan orang-orang baik. Itu kunci ketiga, ittiba'ur rusul, dan juga berteman dengan orang-orang baik. Kunci keempat untuk istiqamah,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu tidak mengikuti jalannya orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Imma dimurkai karena tidak mengamalkan ilmunya, atau sesat karena tidak memiliki ilmu namun beramal. Maka hindarilah orang-orang seperti ini. Betapa adanya orang sudah ikhlas, dia minta sama Allah, dia berteman dengan orang saleh, tapi dia juga bersahabat dengan orang-orang yang merusak kalbunya. Maka nomor 1, 2, 3 tertunaikan, nomor 4 menjadikan 1, 2, 3 itu sia-sia. Jemaah sekalian rahimakumullah, begitu istiqamah. Kemudian bagaimana dengan masalah fitnah? Sebagaimana yang ditemakan istiqamah atau tegar di era fitnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari al-fitnah. Fitnah adalah sunnah kauniyah yang Allah Ta'ala berikan di kehidupan kita. Sunnah kauniyah berarti jalan takdir yang akan selalu ada, yang berulang-ulang selalu ada pada setiap insan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja bilang kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Jadi fitnah dalam ayat ini dimaknai ujian. Ujian selalu ada jemaah sekalian. Ujian selalu ada. Dan ini ayat ini di surat Al-Ankabut kedua menjawab seluruh pertanyaan dari semua insan yang telah bertaubat dari riba, bertaubat dari hal yang haram, bertaubat dari pemahaman sesat menuju pemahaman yang baik. Tapi kenapa kok malah justru setelah saya meninggalkan riba kok tidak dapat kerja, makin miskin, makin sulit? Itu kata Allah, ahasiban nas, apakah orang-orang menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan begitu saja bilang kami beriman, kami meninggalkan riba, kami hijrah, sementara wahum la yuftanun, mereka tidak diberi ujian oleh Allah? Lah, diberi ujian pasti. Untuk apa? Agar Allah Ta'ala mengetahui dan Allah telah tahu siapa yang sadaku, yang jujur dalam hijrahnya, yang jujur dalam berimannya, yang jujur dalam klaimnya. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala akan tahu siapa-siapa yang cuma ngomong doang. Jemaah sekalian rahimakumullah, fitnah itu tidak hanya di masalah yang merupakan keburukan. Kadang-kadang kebaikan yang kita dapatkan itu menjadi fitnah. Dan itu ujian, dan kadang lebih berat daripada tertimpa musibah atau keburukan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, semua sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka dunia ini darul bala wal fitnah. Dunia ini negeri ujian, bala, fitnah. Maka bagaimana caranya kita beristiqamah terhadap fitnah-fitnah ini? Tapi kita fahami dulu kembali apa itu fitnah. Jemaah sekalian rahimakumullah, lafal fitnah dalam Al-Quran, baik dengan lafal fitnahnya atau fatanna dan seterusnya, terwiridkan dalam Al-Quran sebanyak 60 kali. Dan beragam makna terhadap lafal tersebut, yang kita bahas hanya 2 saja. Yang pertama, al-fitnah dengan makna ibtila dan ikhtibar, ujian. Sebagaimana tadi ayat yang telah kita sebutkan Al-Ankabut ayat kedua. Dan ujian ini justru kadang-kadang menjadi bukti bahwasanya Allah Ta'ala mencintainya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah pasti akan mengujinya. Lalu pertanyaan terbit di benak kita jemaah sekalian, ketika kita mendapatkan musibah, bagaimana membedakan musibah ini ujian murni atau hukuman dari Allah? Itu pertanyaan yang terbetik kadang di sebagian insan. Mengetahuinya apa ini ujian atau memang murni Allah menghukum saya? Jawabannya adalah jemaah sekalian, jawabannya tampak pada sikap anda ketika menghadapi musibah tersebut. Jika anda ingin mengetahui musibah yang anda hadapi ini murni ujian karena Allah sayang atau murni hukuman karena Allah Ta'ala membenci anda, itu ketahuan dari bagaimana sikap anda terhadap ujian ini. Dari mana hadis Nabi SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ajaib perkaranya orang beriman, seluruh perkaranya baik. Kalau ditimpa musibah, kesulitan, keburukan, sabar.
fakana khairan lah. Dia akan bersabar, sabar. Maka jika Anda tertimpa musibah, baik secara finance atau sosial, tuduhan orang dan seterusnya, penyakit dan seterusnya, namun musibah itu justru membuat Anda introspeksi diri dan muhasabah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, bersabar dan tidak mengeluh kepada makhluk atas takdir dari Khaliq, maka sungguh ini berarti musibah ini adalah ujian dan bukti atau tanda bahwasanya Allah mencintai Anda. Tapi sebaliknya, ketika musibah yang Anda hadapi ini membuat Anda berkeluh kesah, menceritakan segala kesulitan Anda di media sosial atau ke keluarga, kurang berdoa pada Allah, mencari solusi hanya dari makhluk, hanya meratapi nasib, sesungguhnya ini semua adalah musibah dan hukuman dari Allah Ta'ala terhadap dosa yang sebelumnya Anda lakukan. Begitu caranya kita melihat musibah. Sebagian dari orang menceritakan musibah yang menimpa keluarganya, atau ujian yang menimpa dirinya, atau musibah menimpa dirinya. Kemudian dia dengan entengnya berkata, namanya juga ujian. Ujian tapi Anda mengeluh kepada insan, maka ini bukan ujian sebenarnya. Ini hukuman buat Anda. Maka begitu jemaah sekalian rahimakumullah, bersabar menghadapi fitnah dan ujian. Kemudian yang kedua, pemaknaan fitnah, yaitu asyirk. Dan sebenarnya ingin sekali kami yang fakir ini untuk menjabarkan tentang kesyirikan begitu panjang, tetapi memang karena waktu begitu sempit, maka kita ringkas jemaah sekalian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Dimaknai oleh banyak dari masyarakat awam kita, termasuk mungkin kita. Maksud dari fitnah ini adalah tuduhan keji. Kata mereka, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Taib, makna fitnah di sini bukan tuduhan keji sebagaimana bahasa kita. Fitnah artinya tuduhan keji. Bahkan dalam bahasa Arab fitnah itu artinya bukan tuduhan keji. Dalam Al-Quran fitnah di sini, al-fitnatu asyaddu minal qatl, dan dalam ayat lain akbaru minal qatl. Maka al-fitnah di sini maknanya adalah syirik. Kesyirikan itu lebih besar dosanya dan mafsadatnya dibandingkan pembunuhan. Ini harus difahami oleh seluruh dari kaum muslimin. Makna dari ayat ini fitnah yaitu syirik, kesyirikan. Ini menurut jumhur ahli tafsir. Kesyirikan lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Hudzaifah bin al-Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Orang-orang pada waktu itu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Aku malah bertanya tentang keburukan, makhafata an yudrikani. Khawatir aku justru terkena atau terimbas keburukan yang aku tidak ketahui. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Man la ya'rif illa al-khair faqad ya'tihi asy-syarr fala ya'rif annahu asy-syarr." Siapa yang tidak mengerti kecuali kebaikan saja, enggak ngerti keburukan, maka kadang-kadang bisa jadi datang kepada keburukan dan dia tidak tahu bahwasanya itu keburukan. Fa imma an yaqa'a fihi, imma kemudian dia terjerumus ke dalam keburukan yang dia tidak tahu itu keburukan itu. Wa imma an la yunkirahu kama ankarahu alladhi la ya'rifu. Dan bisa jadi dia memang enggak terjerumus pada keburukan tersebut, tapi dia tidak mengingkari keburukan tersebut. Karena apa? Karena enggak tahu kalau itu keburukan. Tidak tahu kalau itu kesyirikan. Tidak tahu kalau itu kebid'ahan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Perlu diangkat di zaman-zaman seperti ini. Ketika semua orang mengkonsumsi media sosial ataupun YouTube, maka kita katakan ada berhala baru di zaman sekarang. Berhala baru yang tidak sedikit dari orang menyembahnya, beramal deminya, bukan karena Allah, deminya, demi berhala ini. Apa namanya? Namanya subscribers, namanya viewers, namanya likers. Itu berhala-berhala baru yang dipuja oleh para YouTuber zaman sekarang. Mereka berbuat sekehendak mereka demi mendapatkan subscribers, mendapatkan likers, commentators, dan juga viewers. Itu berhala-berhalanya. Akan kita berikan contoh, jemaah sekalian. Di masa yang lalu, di antara kesyirikan
yang terjadi hanya pada sedikit orang. Dan itu atas petunjuk dan petuah dari makhluk khabith yang bernama dukun. Ada ritual namanya pesugihan sate gagak, yaitu demi mendapatkan atau menjadi orang sugih, orang kaya secara instan, maka menjajakan sate daging gagak di hutan-hutan yang dianggap keramat, terutama hutan-hutan Kalimantan. Dulu itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin jadi orang kaya secara instan, untuk mendulang kekayaan, karena nanti akan datang syaitan dari alamnya, dari kalangan jin, datang kemudian memakan sate tersebut, karena sate itu najis, haram, dan mereka suka akan penjajahan itu. Dan kemudian diberikanlah uang oleh syaitan tersebut. Kalau misalnya Anda pernah melihat ada seseorang yang khabith, yang dekat padanya duit banyak sekali, 100 ribuan, nggak mungkin nomor serinya beda-beda, dan didapat secara instan, sangat besar kemungkinan ini dari pesugihan dan dari syaitan yang telah mencuri duit-duit tersebut dari lemari-lemari manusia dengan fitnahnya. Dulu seperti itu terjadi. Dan kalau kita baca di literatur klasik tentang tradisi Indonesia dan khurafatnya, di antara ritual pesugihan sate gagak untuk mendapatkan pesugihan secara instan. Walaupun menggadaikan akidah dan menukarnya dengan kekufuran dan kesyirikan akbar. Kenapa? Karena menjajakan suatu amal dan jajaan, sesajian untuk syaitan. Kemudian itu dulu. Pada saat ini beberapa YouTuber pun juga melakukan ritual serupa. Saya bongkar ini supaya apa? Supaya kita tahu. Ini baru satu sampel dari puluhan-puluhan atau mungkin ratusan sampel yang tiap hari terupload di YouTube. Dari kesyirikan. Dan kalau seandainya viewersnya cuma 20, 30, 40 itu kelas, lupakan. Tapi sekarang viewersnya ratusan ribu, jutaan. Itu orang yang menonton, dan banyak dari mereka menonton muslimun. Dan ini pendangkalan akidah dan tidak ada pengingkaran terhadap mereka. Maka harus diangkat dan kita ingkari semua ini jemaah sekalian. Demi apa mereka kemudian YouTuber-YouTuber itu melakukan ritual seperti itu di hutan dengan keberanian yang luar biasa? Demi apa? Demi apa? Bukan demi duit sebenarnya. Bukan demi untuk mendapatkan duit dari setan. Bukan. Tapi mendapatkan apa? Viewers, likers, subscribers. Berhala-berhala model sekarang. Yang banyak orang beribadah dan beramal melakukan sesuatu demi itu semua, tapi tidak berhenti di situ sebenarnya jemaah sekalian. Sebenarnya yang mereka cari pada hakikatnya intinya adalah apa? Monetizing, uang dari Google AdSense. Semua kembali ke uang, maka ta'isa abdud dirham. Celaka para penyembah duit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut menyembah duit? Melakukan segala amalan demi mendapatkan uang. Belum lagi kemudian, jemaah sekalian, kita angkat, tidak masalah. Dukun putih versus dukun hitam. Sama-sama dukun, cuman dukun putihnya nggak mau disebut dukun. Padahal selama mempraktekkan apa-apa yang di YouTube-nya, itu selalu apa? Memakai khodam dari kalangan jin, entah khodam macan atau apapun namanya. Pendangkalan akidah, tidak ada yang mengingkari, banyak fansnya, jutaan puluhan juta yang telah menonton. Maka kita perlu ingkari jemaah sekalian hal-hal yang seperti ini, dan saya ingatkan agar menasehati diri sendiri dan juga keluarga dari orang-orang seperti mereka, para penyembah uang, penyembah subscribers dan seterusnya. Dan ini mempengaruhi terhadap mindset masyarakat yang tadinya jemaah sekalian era 2010 kemari sudah mulai modern, teknologi, sudah mulai meninggalkan khurafat dan mindset-mindset yang bodoh tentang jin. Tapi kemudian belakangan ini diangkat kembali sehingga kita yang masyarakat yang tradisional yang memang suka dengan cerita-cerita dan juga hal seperti itu, kembali mereka terpantik untuk kembali ke kesyirikan yang lama. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ini sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kaum muslimin, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan momentum Idul Adha
di masa pandemi seperti ini menguatkan iman kita dan kita mencari hikmahnya bahwasanya Allah Ta'ala merahmati kaum muslimin Indonesia. Tetapi dengan adanya bentuk dan sikap waspada bahwasanya syaitan tidak tinggal diam untuk menjerumuskan muslimin, baik mujmalnya, globalnya ataupun individualnya, agar mereka berbuat syirik. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ketika berkata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan diriku dan juga anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Seorang nabi, kekasih Allah, yang disayang oleh Allah Ta'ala dan dekat padanya, meminta agar anak cucunya, keturunannya jangan sampai menyembah berhala. Maka kita seharusnya lebih waspada lagi, jemaah sekalian. Lebih-lebih berhala sekarang bukan berbentuk patung kemudian disembah oleh orang muslim, bukan. Berhala sekarang subscribers, likers. Ketika anak anda tanya, kamu mau jadi apa, Le? Dijawab olehnya, aku mau jadi YouTuber. Kenapa jadi YouTuber? Supaya mendapatkan fame, popularitas, commentators, subscribers. Lama-lama ujungnya nyari duit dari situ, jemaah sekalian. Ujungnya itu abdul dirham, abdul dinar, abdul rupiah. Maka ini harus diperhatikan, jemaah sekalian. Berikan tahdzir kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'budu syaitan. Jangan menyembah syaitan. Karena syaitan itu musuh yang sangat-sangat nyata. Bukan nyata di penampakan, tapi nyata secara akidah bahwasanya itu adalah musuh-musuh kita, jemaah sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.